Sehingga kami datang ke sini supaya KPU mengeluarkan regulasi khusus di Papua. 3. Proyek cetak sawah baru dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian perusahaan swasta Jonin Group milik Haji Andis Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam dengan lahan seluas 1 juta hektar. Pemerintah daerah dan nasional telah menerbitkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR dengan surat rekomendasi pasang kawasan hutan kepada 10 perusahaan perkebunan tebu, pabrik gula, dan bioetanol pada periode 2023 dan 2024 dengan lahan seluas 541.094,37 hektar. Juga Kepala Suku Lebah Baliem di Wamena juga telah menghimbau untuk seluruh warga untuk tidak mengungsi keluar Wamena. Ini saya kira sebuah himbauan baik dan negara membiarkan terjadi kekerasan apapun, membantah pemerintah, tapi kita hidup dalam rejim diplomasi hak asasi manusia. Jadi kalau pemerintah tidak atau buta huruf terhadap diskursus hak asasi manusia, ya orang akan bilang, Anda mau negosiasi apa di diplomasi internasional kalau Anda nggak paham tentang hak asasi manusia. Dan kami juga ingin memastikan bahwa ini adalah bentuk perampasan tanah oleh negara. Daftar proyek strategis nasional di Papua yakni jangan ada yang menggeser-geser ini menjadi kayak sebuah konflik etnis, bukan. Ini adalah kelompok kriminal bersenjata yang dari atas, dari gunung turun ke bawah dan melakukan pembakaran. Masyarakat adat kali suku-suku yang ada dengan segala kesepakatan menolak proyek strategis nasional, lebih khusus cetak sawah dan juga swasembada gula dan bioetanol. Presiden itu menjelaskan sesuatu yang sangat teknis. Padahal sebetulnya ada problem etis yang orang tunggu dimengerti oleh Presiden. Seluruh keterangan Presiden tadi seolah-olah mau mengatakan kami bisa atasi itu dengan kekuatan bersenjata. Jadi kekuatan bersenjata dilawan oleh kekuatan bersenjata. 33 korban itu akan dicatat oleh PBB sebagai pembiaran terjadinya kekerasan. Jadi ada act of omission. Demi apa sebetulnya? Kan nggak ada orang yang percaya bahwa itu dipasang oleh masyarakat sendiri kan. Jadi Jokowi ini betul-betul mengidap narsistik in optima forma dong. Narsistik yang paling tinggi yaitu memuji diri sendiri, memaksa orang lain untuk memuji diri dia dan juga menyuruh orang lain untuk memamerkan pujian itu. Jadi terlihat satu festival of arogansi itu. Boleh kita sebut itu sebagai festival arogansi karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Jokowi memang harus diucapkan terima kasih. Dan kami juga ingin memastikan bahwa ini adalah bentuk perampasan tanah oleh negara karena aturan dan peraturan prosedurnya itu jelas dan itu diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan tidak menghargai hak-hak masyarakat kami. Catat itu ya. Mungkin mengalami semacam disorder mental atau disorder psychic yang berasal dari masa lalu atau dari satu kondisi yang tak mungkin dia hindari. Tetapi sebetulnya dengan cara gampang kan Jokowi bisa bilang ya saya minta maaf karena saya berbuat banyak kesalahan atau lalai membela demokrasi. Tapi justru yang dia lakukan adalah meminta semua orang itu untuk memuji dia. Untuk itu hanya satu sikap kami masyarakat adat Papua bahwa mewakili dari masyarakat adat Pondok Digul dengan tegas menyatakan bahwa PT Jonin Group, PT Global Papua Abadi, PT Murni Nusantara Mandiri dan
10 yang masuk dalam konsorsium PT Global Abadi termasuk PT Jonin Group dan semuanya segera keluar dan tinggalkan tanah adat masyarakat adat Makleu dan G. Kita mau pastikan sebetulnya mental apa yang ada pada atau kondisi psikologis apa yang ada pada Pak Jokowi hari ini sehingga harus memamerkan dirinya sendiri dan memaksa orang untuk menerima pameran itu. Nah, kekonyolan-kekonyolan ini hendak kita batalkan sebetulnya dengan pandangan yang sudah ditulis oleh banyak peneliti asing bahwa Jokowi memang hidup di dalam kondisi psikologi yang terbelah, itu man of contradiction. Dan hari ini kerusakan terus berlangsung. Hari ini perusakan lingkungan secara besar-besaran di Papua Selatan. Penghancuran, apalagi hari ini orang Marin akan kehilangan identitasnya karena hutan adatnya ditambah. Dan sikap solidaritas Merauke. Kebijakan proyek strategis nasional atau PSN pengembangan pangan dan energi Merauke merampas hak hidup orang asli Papua dan meningkatkan krisis lingkungan. Mik tik aman ya tikma kamin anim tanggo. Star proyek strategis nasional di Papua yakni kawasan pengembangan dan energi Merauke di Provinsi Papua Selatan. Pemerintah mempromosikan dan merencanakan proyek PSN Merauke seluas 2 juta hektar pada kawasan sentra produksi pangan atau KSPP untuk proyek cetak sawah baru 1 juta hektar dan perkebunan tanaman tebu dan bioetanol. Kawasan KSPP terdiri dari 5 klaster yang tersebar di 13 wilayah distrik. Keseluruhan lokasi proyek Food Estate PSN Merauke berada pada wilayah adat masyarakat adat Malin dari 50.000 penduduk asli yang berdiam di 40 kampung sekitar, dan dalam lokasi proyek akan terdampak dari proyek PSN Merauke. Praktik PSN Merauke terbagi dalam 3 proyek. Yang pertama yaitu pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol dikelola 10 perusahaan yang didukung Kementerian Investasi, Kepala Badan Penanaman Modal dengan pemberian izin dengan lahan seluas lebih dari 500.000 hektar. Perusahaan ini dimiliki dan dikontrol 2 pengusaha perusahaan perkebunan raksasa dunia, yakni Martias Fangiono dan anaknya Wirastuti Fangiono yang menguasai First Resource Group dan atau FAP Fangiono Agro Plantation.